Seperti yang Sayyidina Ali radhiyallahu wajha menjelaskan wa fi fana'i fana afana'i wa fi fana'i wajadtu anta. Dalam fanaku. Kemudian fanalah fanaku. Fananya akan kembali fana juga. Di dalam fanaku, fana yang ketiga kalinya, setelah fana dan kefanaan, maka wajadtu anta, aku menemukan sirah, aku menemukan sirah ingkang sejati. Yang dimaksud ini adalah bagaimana hakikat kediriannya, dirinya bagai cermin akan nampak sehingga terpantul tajalli asma Allah dan sifat Allah, bahkan terpantul tajalli zatullah. Jadi makna lafaz jalalah itu yaitu ya'lahun wa yata'allahun. Artinya apa? Setiap makhluk pasti menganggap dia itu adalah Tuhan. Ini tanpa dipungkiri. Apapun agamanya, pasti menganggap Allah sebagai Tuhannya. Entah itu Yudaisme atau Yahudi, entah itu Kristen, entah itu Buddha, apapun saja, Konghucu, pasti menganggap Allah sebagai Tuhannya. Alif lam lam apabila dikurangi alifnya akan menjadi bacaan lillah. Maksudnya semua sesuatu al-mulki wal malakut, baik yang nyata yang tampak kepada mata atau yang tidak tampak kepada mata, kerajaannya Allah itu hanya milik Allah. Ini kalau alifnya dikurangi. Lam yang pertama kalau dikurangi akan menjadi lahu. Lahu bermakna semuanya sesuatu milik Allah. Al-mulk wal malakut hanya milik Allah. Jadi lahu tetap milik Allah. Lam kalau dikurangi yang kedua akan tertinggal yaitu hu. Hu itu apa? Huwa. Huwa masuk dalam kategori asmaul husna, dan itu pun semua asmaul husna itu terkumpul dalam hu. Menjadi inti asmaul husna. Karena apa? Karena hu maknanya satu dia. Isim isyarah adalah puncak asma, puncak isyarat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiru wa nasta'idzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nuri dzati wa sirri sarifisal asma wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir akan membahas tentang tafsir surat Al-Fatihah. Kalau minggu-minggu kemarin membahas tentang nama-nama surat Al-Fatihah, minggu sekarang, pertemuan sekarang akan memasuki tafsir Fatihah itu sendiri, ayat-ayat di Fatihah itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'dul ulama rahimahullah ta'ala al-ba'u baha'ullah wa bahjatuhu wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'dul ulama, dan berkata sebagian para ulama rahimahumullah ta'ala, al-ba'u wa dabun baha'ullah wa bahjatuhu. Baha'ullah adalah kebanggaan Allah, wa bahjatuhu dan kesenangannya dia, wa barakatuhu dan barakahnya. Waktu itu Ismuhul Bari, dan permulaan namanya Al-Bari. Al-Bari yang mengadakan atau yang menciptakan, Maha Pencipta, yang menciptakan atau yang mengadakan makhluk. Asin adapun sin sinauhu wasamu ay irtifa'uhu. Sinauhu adalah puncaknya, wasamu dan menamakan mereka hu kepada sin ay irtifa'uhu, artinya tingginya asma Allah, tingginya kalimat jalalah.
Wabtida ismuhu, dan permulaan namanya. Sa'idun Sami'un, yaitu Sa'idun, asma Sa'idun, wa Sami'un, Sa'idun adalah sang maha mapecre, membahagiakan, wa Sami'un yang mendengar. Al-mim ini pengertian kalau abba adalah Allah wajatuhu wa barakatuhu, dan apun sin adalah sinauhu, yang dimaksud adalah irtifa'uhu, paling tingginya nama, itu namanya ya Allah, paling tingginya. Dan permulaan namanya tentang as-sa'id as-sami, yaitu sa'id yang maha membahagiakan, maha pembencera, maha yang memberi keuntungan, memberi keberuntungan, sami dan maha mendengar. Amin adalah maknanya adalah mulkuhu wa majduhu, kerajaannya, wa majduhu berpangkat lemah dan pujiannya. Wa minhu, dan sebagian daripada makna mem ala ibadil ladina adallah, puja sebagiannya adalah ala ibadil ladina, terhadap hamba-hambanya dia, orang-orang adallah yang Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-iman wal yakin, memberikan petunjuk dengan keimanan dan keyakinan. Wabtidahu majid, dan permulaannya adalah majidun. Ini maknanya mem adalah majidun, maha artinya pangalem, memuji. Ini tentang makna daripada harfiah tafsir bismillah, ba barakatullah wajatuhu, sin sinauhu, mim adalah mulkuhu wa majduhu. Ini menurut pengantar para ulama. Bisa juga pun, cuma tidak dicantum, ditulis dalam tafsir di sini adalah bismillah, ba ini menggunakan dengan huruf tafkhim dan huruf jar. Jadi menurut para ulama bahwa bismillahirrahmanirrahim intinya ada di huruf ba-nya, yaitu bikana makana biyakunu mayakunu wujud alaw bibi. Jadi sebagian ulama bahwa Al-Quran secara keseluruhan, secara mujmal, rahasianya terkumpul dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah rahasianya terkumpul di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim terkumpul di dalam ba-nya, yaitu bikana makana biyakunu mayakunu wujud alaw bibi. Berarti pengertian daripada ba yaitu selalu merasa, selalu bersama dengan Allah. Kalau dalam pemahaman ilmu tasawuf adalah muraqabah ma'iyah. Ini baik thariqat tasawuf di kalangan Naqsyabandiyah atau di kalangan Syarqiyah, ada istilah muraqabah ma'iyah, yaitu selalu merasa bersama dengan Allah. Wallahu ma'akum aina kuntum, sedang Allah bersama kalian di mana kalian berada. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Allah ini lafaz jalalah maknahu maknana al-khalqu ya'lahun, setiap makhluk pasti menuhankan ya ta'alluna ilaihi, dan menganggap setiap makhluk ilahi kepada Allah. Menganggap apa? Menganggap Tuhan ilahi kepada Allah. Jadi makna lafaz jalalah yaitu ya'lahun wa yata'allahun. Artinya apa? Setiap makhluk pasti menganggap dia itu adalah Tuhan. Ini tanpa dipungkiri, apapun agamanya pasti menganggap Allah sebagai Tuhannya. Entah itu Yudaisme atau Yahudi, entah itu Kristen, entah itu Buddha, apapun saja, Konghucu, pasti menganggap Allah sebagai Tuhannya. Al-khalqu yata'allahuna wa yata'allahuna ilaihi. Setiap makhluk pasti menuhankannya.
makna dan lafaz jalalah Allah. Yang maksudnya ya tadarru'una ilaihi, setiap makhluk pasti tadarru', berdoa ilaihi kepada Allah, berdoa dengan sangat ilaihi kepada Allah. Indal hawaij, terkalana mereka hajat, mempunyai hajat. Wa nuzulus syada'id, dan turunnya suatu kesempitan atau suatu musibah atau suatu malapetaka, pasti tadarru'nya kepada Allah. Setiap makhluk tanpa terkecuali, meskipun itu musyrik. Lafaz jalalah. Dan kalau secara memandang ahli tasawuf, lafaz jalalah itu terdiri dari alif, lam, ha. Itu suatu huruf, suatu kalimat yang tidak sama dengan yang lainnya, yang sama-sama punya keistimewaan. Misalkan contohnya, alif, lam, ha, apabila dikurangi alifnya akan menjadi bacaan lillah. Maksudnya semua sesuatu al-mulki wal malakut, baik yang nyata yang tampak kepada mata atau yang tidak tampak kepada mata, kerajaannya Allah itu hanya milik Allah. Ini kalau alifnya dikurangi. Terus kalau tinggal lam, ha. Terus lam yang awal itu kalau dikurangi, nah, alifnya kalau dikurangi itu semua lillahi, semua harus dikerjakan karena Allah. Pekerjaan manusia kalau mau diterima oleh Allah harus karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lam yang pertama kalau dikurangi akan menjadi lahu. Lahu bermakna semuanya sesuatu milik Allah. Al-mulku wal malakut hanya milik Allah. Jadi lahu tetap milik Allah. Lam kalau dikurangi yang kedua akan tertinggal, yaitu hu. Hu itu apa? Huwa. Huwa masuk dalam kategori asmaul husna, dan itu pun semua asmaul husna itu terkumpul dalam hu, menjadi inti asmaul husna. Kenapa? Karena hu adalah maknanya sebenarnya dia isim isyarah, adalah puncak asma, puncak isyarat kepada Allah. Hu berarti adalah hawiyatun, adalah huruf yang terdalam. Jadi yang begitu dalamnya hawiyatul zatullah sampai tidak bisa diidrak siapapun, tidak bisa dipikir oleh pikiran siapapun. Makhluk pun, entah itu malaikat, entah itu para nabi, itu tidak dapat memikirkan bagaimana hakikat kunhi zat Allah. Jadi kepada malaikat bagaimana ma'rifatnya, kepada para nabi, kepada para wali, Allah Ta'ala itu yatajalli, menampakkan dirinya. Jadi memang hakikat kunhi zat Allah tidak ada makhluk pun yang sanggup menembusnya. Jadi ini maknanya hu. Makanya orang-orang syaitannya berpikir hu sampai ini maknanya ghaibul ghaib, diri lenyap kepada ghaibul ghuyub. Maksudnya ghaibul ghuyub sesuatu hal yang gaib itu yang tidak bisa ditembus. Al-jannah itu hal yang gaib, aras itu hal yang gaib. Terus nar, surga, malaikat, seluruhnya hal yang gaib. Tapi di hal-hal yang gaib ada yang lebih gaib, yang hakikat kunditatnya, hakikat kunditatnya tidak bisa diketahui secara secara bagaimana ada seluruh makhluk, yaitu hakikat kunditat. Makanya namanya al-hawiyatul ilahiyah, Allah di dalam zatnya. Makanya ada asma al-batin, ada asma al-batin. Ini kalau hu Allah, kalau alif lam ha, alif tadi dikurangi menjadi lillah, yang kan semuanya harus karena Allah, ikhlas karena Allah. Jadi maknanya bagaimana seorang salikin, yang pertama dulu dirinya bagaimana harus dirinya menyelam kepada alif. Secara filosofis alif itu adalah huruf yang rendah. Jadi kita serohani wahai batin, tegakkan kita untuk bermujahadah, mengalahkan keegoan kita, memfanakan keegoan kita. Kita harus tegak. Setelah itu
tegaknya kita harus berdasarkan lillah, karena Allah. Dan kita harus merasa bahwa semuanya, zahir batin semuanya, dunia dan akhirat semuanya, yang tampak tidak tampak, lahu, hanya milik Allah. Dan akan ilahil masir, kepada Allah akan kembali, kepada Hu akan kembali. Makanya seluruh Asmaul Husna akan kembali kepada Hu. Asmaul Husna akan kembali kepada lafaz jalalah Allahu. Allahu di balik itu akan semuanya lafaz Allahu akan kembali kepada Nya. Istilahnya, bahasanya orang ahli ma'rifat, istilahnya tenggelam kepada titik H. Yang dimaksud tenggelam kepada titik H, kita harus bagaimana merasakan fanaul fana. Apa fanaul fana? Fana di dalam kefanaan. Seperti yang Sayyidina Ali radhiyallahu wajha menjelaskan, wa fi fana'i fana afana'i wa fi fana'i wajadtu anta. Dalam fanaku. Kemudian fanalah fanaku. Fananya akan kembali fana juga di dalam fanaku, fana yang ketiga kalinya. Setelah fana dan kefanaan, maka wajadtu anta, aku menemukan sirah, aku menemukan sirah ingkang sejati. Yang dimaksud ini adalah bagaimana hakikat kediriannya, dirinya bagai cermin akan nampak sehingga terpantul tajalli asma Allah dan sifat Allah, bahkan terpantul tajalli zatullah. Terus inilah tentang lafaz jalalah. Ini keunikan lafaz jalalah tidak sama dengan asma yang lain, yaitu Allahu yang menjadi inti dari segala macam asma. Memang asma Allah menurut Syekh Hamid Mizadah dalam kitab Tafsir Yasin ada 4.000 katanya. Sebagian ahli hikmah, sebagian ahli ma'rifat mengatakan ada 4.000. 1.000 tidak diketahui kecuali Allah sendiri, 1.000 diketahui hanya para malaikat, 1.000 diketahui hanya para nabi, 1.000-nya 300 ada dalam kitab Injil yang asli, di kitab 300-nya ada di kitab di kitab Taurat yang asli, terus di kitab Zabur yang asli, 100 ada dalam Al-Quran, 1 disembunyikan, yaitu Ismul A'zam. Apakah Ismul A'zam? Ini kalau berbagai hadis secara zahir itu banyak menyeratkan tentang Ismul A'zam. Intinya kalau orang-orang ahli tasawuf itu pun mengartikan bahwa apabila diri manusia keegoannya sudah hilang, tidak menampakkan keegoannya, hilang, aku siapa, akunya sudah hilang, yang tinggal hanya akunya Allah. Apapun nama yang disebut di antara Asmaul Husna yang 99 oleh dia akan menjadi Ismul A'zam. Jadi bagi orang ahli ma'rifat, semua asma Allah yang 99 yang diketahui yang ada dalam Al-Quran semuanya adalah Ismul A'zam, tergantung pada dianya. Kata orang Madura, sampunglah sampung. Jadi mantina asma, mereka tergantung kepada dianya. Meskipun misalkan ya memang kata orang ulama ahli zahir Ismul A'zam ini, tetapi dia tidak nyambung. Ini menurut ulama ahli hakikat ini tidak mengetahui, tidak menyelami hakikat Ismul A'zam yang sebenarnya. Sebenarnya hakikat Ismul A'zam yang sebenarnya itu apabila kita sudah fana kepada Allah. Dan ini disyaratkan di dalam manaqibnya Syekh Abdul Asy'ari. Suatu saat Imam Abdul Asy'ari ini bersama dengan gurunya yaitu Syekh Abdul Masis. Di dalam hatinya dia terbesit untuk bertanya kepada gurunya untuk mengajarkan apa itu Ismul A'zam. Langsung ada anak kecil yang tidak balik langsung mengatakan, Ismul A'zam wahai Abul Hasan itu engkau sendiri. Ini adalah di dalam manaqibnya Syekh Abdul Hasan Asy'ari. Cuman kalau orang ahli tasawuf ini paham, orang ahli hakikat ini paham bahwa Ismul A'zam ini ya sebenarnya bukan nama Imam Abdul Hasan Asy'ari. Karena Imam Abdul Hasan Asy'ari sudah lenyap, sudah fana, maka dia sudah mengetahui masuk fana kepada Ismul A'zam. Jadi bahasa isyaratnya, bahasa kinayahnya, engkau sendiri Ismul A'zam. Ini berarti Imam Abdul Hasan sudah
rohaninya, sirrinya sudah masuk kepada sirrul asrar sudah masuk kepada sirrul asrar. Itu yang dimaksud dengan hakikat Ismul A'zam. Ada ulama yang menyatakan bahwa Ismul A'zam adalah Allah benar, itu tidak salah. Ada yang menyatakan bahwa Ismul A'zam adalah Allahu atau Huwa Allah, benar, itu pun tidak salah. Ada ulama yang menyatakan bahwa Ismul A'zam itu al-mulki wal malikul mulki dzul jalali wal ikram, benar, itu pun tidak salah. Ada ulama yang mengatakan bahwa Ismul A'zam ada Ar-Rahman Ar-Rahim, benar, itu tidak salah. Karena semuanya ada hadisnya berdasarkan hadis. Karena di lebar Ismul A'zam. Tapi bagi orang ahli hakikat, di mana dia letaknya fana kepada Allah, di asma mana yang dia fana kepada Allah, itulah merupakan bagi dia, itulah hakikat Ismul A'zam, Ismullahul A'zam. Karena bagi orang ahli hakikat, maka kullu ismin huwa a'zam. Setiap asmanya Allah pasti a'zam, pasti itu nama yang teragung. Ar-Rahman al-'atif 'alal barri wal fisqi. Ar-Rahman itu al-'atif 11 yang welas, yang mengasihi, seniser. 'Alal barri atas orang yang alal birri terhadap orang yang berbuat baik, wal fisqi dan orang berbuat fasik, birrizki dengan rizki lahum bagi mereka, wadafati anhum dan menolak berbagai macam mara bahaya atau afat penyakit anhum daripada mereka. Jadi Ar-Rahman itu mengasihi makhluk, baik itu makhluk yang ahli taat, ahli maksiat, yang kafir, yang mukmin, tetap semuanya diberi rizki oleh Allah Ta'ala, dijauhkan daripada mara bahaya. Ini adalah Ar-Rahman. Al-Fakir menambahkan daripada tulisan ini, Ar-Rahman itu sebenarnya mustaqul daripada rahmah. Akar katanya kalimat Ar-Rahman itu daripada rahmah. Sedangkan rahmah itu adalah kasih sayang. War-Rahman ablahu minar rahim. Dan Ar-Rahman itu lebih dahsyat daripada Ar-Rahim. Sehingga asma ini tidak boleh dinamakan kepada makhluk. Ada orang namanya Rahman saja, itu haram, tidak boleh. Menamakan dirinya Allah atau Rahman itu haram, tidak boleh. Harus menambahkan Abdul, entah Abdullah, entah Abdul Rahman. Siapapun saja, meskipun para anbiya, meskipun para nabi. Jadi kalau meskipun para nabi, kalimat Ar-Rahman ini enggak disematkan karena khusus ini milik Allah. Ar-Rahman asal khusus milik Allah, yang mengasihi semua makhluk tanpa pandang bulu. Ar-Rahim khaswatun 'alal mu'minin, itu khas 'alal mu'minin, terkhususkan terhadap orang-orang mukmin yang Maha Penyayang. Wal mu'minat dan orang-orang mukmin perempuan, bil maghfiratin dengan pengampunan, idkhulul jannah dan memasukkan mereka kepada surga. Wa manau dan makna daripada Ar-Rahim alladzi yusatiru alaihim, itu yang menutupi kepada mereka dzunub, menutupi dosa-dosanya di dunia, wa yarhum dan mengasihi mereka, menyayangi mereka fil akhirati di akhirat, fayadkhulumul jannata dan memasukkan mereka kepada surga. Ini kalimat Ar-Rahim. Lah kalau kalimat Ar-Rahim ini bisa disemat, misalkan Rasulullah SAW, Allah Ta'ala menyematkan kepada Ar-Rahim, karena Ar-Rahim ini kan gini. Kalau kata orang muda, Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim CAC itunya akhirat, Ar-Rahim CAC akhirat. Itu kalau orang muda memahami begini. Jadi kalau Ar-Rahim ini apa? Ar-Rahim ini menyayangi khusus kepada orang-orang yang ahli taat. Di akhirat nanti dimasukkan ke surga dan mereka disayangi dan memberikan pengampunan kepada mereka. Jadi Ar-Rahim ini sayang, bersifat sayang kepada ahli taat. Lah Ar-Rahim ini Allah Ta'ala menyematkan asma ini kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad SAW. Misalkan
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minin Rasulullah ini terhadap orang-orang mukmin. Ar-rauf itu sayang, welas kasih, rahim dan menyayangi. Ini dua asma ar-rauf, ini asma Allah. Ar-Rahim ini asma Allah, disematkan oleh Allah kepada kekasihnya, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalkan ada orang namanya Rahim saja, tidak Abdul Rahim, yang paling bagus memang Abdul Rahim, Rahim saja, itu tidak berdosa. Kalau Rahman saja tidak ada Abdulnya, itu berdosa. Kenapa? Karena kalau Rahman saja itu misalkan Allah saja itu berdosa, Rahman saja berdosa. Kalau Rahim ya tidak, karena Allah Ta'ala menyematkan Rahim itu kepada salah satu hambanya yang terkasihi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bil mu'minina raufur rahim. Ini tentang Bismillahirrahmanirrahim. Terus Bismillahirrahmanirrahim, ini suatu saat Al-Fakir mendapatkan suatu wejangan tentang Bismillahirrahmanirrahim dari kakek Al-Fakir begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu dengan ba, dengan perhentikan bikana maka nabi yakun mayukun fujudalum mimpi, dengan menyebut ismi, dan ba itu huruf jar. Berarti apa? Huruf jar itu yang di bawah, khafat. Bahasa dalam ilmu nahwu itu khafat. Jadi kalau kita ingin makrifat kepada Allah, kita harus tawadhu. Tawadhu ya kepada Allah, tawadhu kepada makhluknya Allah, tawadhu kepada Al-Khaliq, tawadhu kepada makhluk. Itu syarat pertama, tawadhu. Jangan mengeluarkan keegoan. Aku siapa? Aku yang paling alim, aku yang paling beramal. Tidak. Itu akan ditolak oleh Allah. Akan dijauhkan daripada jannatul ma'arif, surga kemakrifatan. Atau jannatul syuhud, surga musyahadah kepada Allah. Bahkan dijauhkan daripada jannatul ma'wa, surga yang di akhir kelak. Jannatul ma'wa. Kalau di dunia jannatul ma'arif, jannatul musyahadah itu pasti dijauhkan. Kalau masih ada kesombongan, kalau tidak dengan ketawaduan. Karena yang di samping huruf jar, yang bismi itu dengan mem. Mem itu katanya kakek buntokan ke bawah, buntutnya, ekornya ke bawah, melambangkan harus betul-betul tawadhu, dan tawadhunya itu sampai kepada istilah bahasa sufi khumul. Khumul ini low profil, tidak mau terkenal. Ini sesuai dengan kitab Hikam sebenarnya. Jadi dalam kitab Hikam Ibnu Iskandari itu berkata, maka tidak akan sempurna tumbuhnya suatu kejadian apabila tidak dipendam dulu di fil ardil khumul. Nah, setelah kita baru untuk mengikis keegoan dengan tawadhu, dengan rendah hati, dengan kehinaan diri, baru kita akan merasakan ma'rifat ismul jalalah, yaitu ma'rifatullah. Yang mana ma'rifatullah ini mempunyai akan mengetahui asma yang berikutnya, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan orang seperti itu akan memperoleh kata kakek asma sifat Rahman Rahimnya Allah, akan memperoleh pancaran Rahman Allah baik di dunia secara zahir atau secara batin di akhirat kelak, zahir batin. Syaratnya satu, bismillah. Kata istilah orang Madura lain, bismil pacomil. Jadi ini istilahnya dalam bahasa Arabnya tadarru. Kita harus tadarru kepada Allah, melambangkan kehinaan kita. Bismil pacomil, la ka Allah. Orang-orang bodoh kan gini. Nah, ini kita mengajarkan kita kalau kita berdoa kepada Allah pacomil, tadarru pacomil. Nyinyir selalu kepada Allah, mengulang-ulang doa, pacomil ke Allah. Kata orang Madura, pacomil ke Allah. Ini pengertian
Bismillahirrahmanirrahim, sekilas tentang pengertian bagaimana hakikat sedikit daripada lautan hakikat daripada Bismillahirrahmanirrahim. Karena setiap pekerjaan kullu amri dibalin itu Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu terputus barokah. Makanya setiap pekerjaan kita dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pekerjaan adalah khair yang baik, yang tidak mengandung unsur kehinaan. Misalkan kalau unsur kehinaan, misalkan kita mau WC kan bukan Bismillahirrahmanirrahim. Allah minalluka minal khubuthi wal khaba'is, ta'awuz. Misalkan kita ada di tempat-tempat kotor, di kandang sapi, di kandang ayam, jangan kita mengulang-ulang Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau zikir kepada Allah kita tetap. Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan suatu kemuliaan bagian daripada Al-Fatihah. Ini berdasarkan hadis dan menurut Fatwa Imam Syafi'i ayat yang pertama dalam surat Al-Fatihah. Wasulun ada sambungan, saya bacakan. Fadilah ini ada hadis, tapi saya akan diadakan maknai. Ajazanil Habib Ustadz Ali Zainal Abidin Al-Jufri an Ustadzil Allama Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki wa huwa yaqul ana Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki ruwiya an walidayya Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki wa Syekhina Syekh Hasan Masad wa Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani jami hadhil asanid wa Syekh Muhammad Walid Taibah wa Syekh Muhammad Hafid At-Tijani wa kulluhum an Syekh Umar Hamdan. Qala Syekhuna billahil azim laqad hadatsani Sayyid Muhammad Ali Al-Widri. Qala billahil azim laqad akhbirni Syekh Abdul Ghani. Qala billahil azim laqad akhbirni Syekh Yusuf bin Alauddin Al-Mizdaji. Qala billahil azim akhbirni walidayya Muhammad Alauddin Al-Mizdaji. Qala billahil azim akhbirni Abil Alauddin bin Muhammad Al-Mizdaji. Qala billahil azim akhbirni Syekh Ibrahim bin Hasan Al-Kurdi. Qala billahil azim akhbirna Ahmad bin Muhammad Al-Kushasi Syekh Syataria Al-Kushasiyah. Terus qala Muhammad Abid qala billahil azim laqad akhbirni bi hadha Syekhuna Waliyullah Al-Arif Sayyid Abdul Rahman bin Sulaiman Al-Adali an abihi an Syekh Abdul Khaliq bin Abi Bakar Al-Mizdaji an Syekh Muhammad bin Ahmad bin Aqila wa huwa yaruhi ijazatan an Syekh Hasan Al-Ajami. Qala billahil azim laqad akhbirni Syekh Al-Imam Ahmad Al-Tijani wa huwa Al-Kushasi. Qala billahil azim laqad akhbirni Abil Mawahib Ahmad bin Ali Asy-Syinawi yaqulu billahil azim laqad akhbirni Syekh Abdul Rahman bin Fahad al-ijazatan. Qala billahil azim laqad akhbirni ammi Jarullah. Qala billahil azim akhbirni walidayya Abdul Aziz. Qala billahil azim akhbirni sayyidi walidayya Umar wa jaddi At-Taqi bin Fahad sima'an min lafzil ula. Qala al-ula billahil azim laqad akhbirni Muslim al-Murfat Muhammad bin Umar. Qala Sani billahil azim laqad akhbirna al-Aqadi al-Qudad Jamaluddin Abu Hamid bin Muhammad bin Abdullah bin Zahira. Qala billahil azim laqad akhbirna al-Hafidh Bahauddin Abdullah bin Muhammad bin Khalil Utsmani al-Makki. Qala billahil azim laqad akhbirna al-Imam Radiyuddin Ibrahim bin Muhammad At-Tabari. Qala billahil azim akhbirna Abul Hasan Ali bin Batullah bin bintil Jumaizi. Qala bil azim laqad akhbirna Imam Syarafuddin Abu Sa'id Abdullah bin Hibatullah bin Isrun Al-Mausili. Wa qala Sunawi aidan qala bil azim akhbirna Syekh Sibghatullah. Qala bil azim ana maulaya Wajihuddin Al-Alawi bi ijazatihi al-amma min al-Qutb Muhammad bin Ahmad An-Nawali Nabi al-Ula Ahmad bin Muhammad An-Harawali Al-Hafidh Syamsuddin bin Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi. Qala bil azim laqad akhbirni Ummu Hani Sibtil Fahr. Qala billahil azim laqad akhbirni Ridha Abu Ahmad At-Tabari. Wa qala billahil azim laqad akhbirni Abul Hasan Ali bin Hibatullah bin Salama. Wa qala billahil azim laqad akhbirni Yusuf Abu Sa'id bin Abdullah bin Muhammad bin Isrun Al-Mausuli. Qala Ibnu Abil Usrun billahil azim laqad hadatsani al-Qadi Abu Abdullah Hasan bin Nasr bin Muhammad bin Khamis. Fa qala billahil azim laqad hadatsani al-Faqih Abu Bakar Ahmad bin Ali At-Tursizi. Wa qala bil azim laqad hadatsana Rais Abu Bakar Fadhal bin Muhammad Al-Katib Al-Harafi fi Jama'il Mansur. Qala Ibnu Aqilah
Hajazana Syekh bin Mawib Ahmali, an Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Kusasi, an Syekh bin Mawib Ahmad bin Ali Asyinawi, an Awan Adwalidihi Ali bin Abdul Qudus Asyinawi, an Syekh Abdul Wahab Asy'arani, an Syekhul Islam Zakir Al-Ansari, an Syekh Syarafuddin Abil Fat Muhammad bin Zainuddin Al-Marawi Al-Utsmani, an Syekh Ismail Al-Jabarti, an Syekh Muhammad Ali Al-Wani, an Syekh Muhyiddin Arabi As-Sufi, Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, qala fi bawsitin khamis mi'ata min futuhatil makkiyah wasiyatan idza qara'tal fatihata fasalli bismillahirrahmanirrahim bilhamdulillahirabbil alamin fi nafsin wahidin min ghairi qan'in. Ini di dalam kitab Futuhatil Makkiyah, ini yang bersanad sampai kepada Syekh Ibn Arabi. Beliau dalam kitab Futuhatil Makkiyah berwasiat, apabila kamu membaca Fatihah, fasalli bismillahirrahmanirrahim bilhamdulillahirabbil alamin, maka sambunglah bismillahirrahmanirrahim dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin fi nafsin wahidin, di dalam nafas yang satu nafas, min ghairi qat'in, tanpa terpotong. Fa inni aqulu, maka aku berkata, billahil azim, ini bersumpah beliau, laqad hadatsani Abul Hasan Ali bin Abil Fat Al-Kannari At-Tabib bi Madinil Mausuli bi manzili sanatan 11 wa qala bil azim laqad sami'tu syekhana Abul Fadl Abdullah bin Ahmad bin Abdul Wahid At-Tusi Al-Khatib yaqulu billahil azim laqad sami'tu walidi Ahmad yaqul billahil azim laqad sami'tu Mubarak bin Ahmad bin Muhammad An-Nisaburi Al-Baghawi yaqulu billahil azim laqad sami'tu min lafzi Abi Bakar Fadl bin Muhammad Al-Kadhib Al-Harawi qala billahil azim laqad hadatsani Abu Bakar Muhammad bin Ali Asy-Syafi'i min lafzihi wa qala billahil azim laqad hadatsani Abdullah bin Murfi bin Nasr As-Sarkhisi wa qala billahil azim laqad hadatsani Abu Bakar Muhammad bin Fadl Al-Faqih wa qala billahil azim laqad hadatsana Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Yahya Al-Warraq Al-Faqih wa qala billahil azim laqad hadatsani Muhammad bin Yunus Al-Tawil Al-Faqih wa qala billahil azim laqad hadatsani Muhammad bin Hasan Al-Alawi Az-Zahid wa qala billahil azim laqad hadatsani Musa bin Isa wa qala billahil azim laqad hadatsani Abu Bakar Al-Rajifi wa qala billahil azim laqad hadatsani Abu Bakar Ar-Rajifi wa qala billahil azim laqad hadatsani Ammar bin Musa Al-Burmuki wa qala billahil azim laqad hadatsani Anas bin Malik. Ini sahabat Anas bin Malik riwayatnya. Qala billahil azim qala hadatsani Ali bin Abi Thalib. Anas bin Malik berasal dari Imam Ali bin Abi Thalib. Wa qala billahil azim Abu Bakar wa qala billahil azim laqad hadatsani Abu Bakar wa qala laqad hadatsani Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ini berasal dari Sayyidina Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu dan berasal dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala billahil azim laqad hadatsani Jibril wa qala bil azim laqad hadatsani Israfil. Qala Allah Ta'ala, ini malaikat Israfil langsung berasal dari Allah. Berarti ini hadis qudsi yang bersilsilah, yang mutasalsal, hadis musalsal yang merupakan hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat Israfil, ya Israfil, wahai Israfil, bi'azzati wa jalali wa judi wa karami. Ini Allah bersumpah dengan kemuliaanku, dengan keperkasaanku, dan dengan kedermawananku. Mangkarah Bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim muttasilatan bi Fatihatil kitab, yang bersambung dengan Fatihah kitab, dengan Al-Fatihah, alhamdulillah, marrotan wahida, satu kali, isyhadu, maka saksikanlah, aliyya sesungguhnya aku, anni sesungguhnya, alayya sesungguhnya, maka kalian saksikan aku, anni sesungguhnya aku, qad ghafartu lahu, aku mengampuni dia, mengampuni dosa-dosanya. Wa qabiltu minhul hasanat, dan aku Allah menerimanya berbagai macam kebaikan, berbagai macam ibadahnya, berbagai macam perbuatan amal solehnya.
wa tajawaztu anhu sayyi'at, dan aku mengampuninya dari berbagai macam kejelekannya, maksiatnya, keburukannya, aku mengampuninya. Wala ahraqu lisanahu finnar, maka aku tidak akan membakar lisannya di neraka. Wa ajirhu min adzabil qabri, dan aku akan menyelamatkannya dari siksa kubur, wa adzabin nari, dan siksa neraka, wa adzabil qiyamah, dan siksa hari kiamat, wal fazil akbar, dan terkejut yang fazil akbar ini mahsyar, termasuk mizan, termasuk panasnya yaumul mahsyar, termasuk sirat, ini fazil akbar. Ini janji Allah. Allah Ta'ala bersumpah, barang siapa yang membaca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim disambung dengan Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, maka aku, saksikanlah para malaikat sudah mengampuninya seluruh kebaikannya, ibadahnya, aku menerimanya, dan aku mengampuni segala macam keburukannya, dan aku tidak membakar lisannya di neraka, dan aku selamatkan dari siksa kubur, siksa neraka, dan siksa di hari kiamat, dan fazil akbar. Wa yalqani qabla al-anbiya wal awliya ajmain, dan bertemu denganku, dia bertemu denganku sebelum para nabi dan para aulia secara keseluruhan. Seandainya, ini kan hadis musalsal sampai setiap perawi bersumpah billahil azim, bersumpah dengan nama Allah yang agung. Sedang ada pertanyaan, bagaimana kok ada kalimat yalqani qabla al-anbiya wal awliya ajmain, dan bertemu denganku sebelumnya para nabi dan para aulia? Ini kan muskil. Bagaimana sedangkan para nabi dan aulia itu berkorban diri insyaallah. Al-Fakir bertanya. Al-Fakir berhujjah tapi dalam bentuk pertanyaan. Apakah para nabi selainnya Nabi Muhammad, atau para wali sebelumnya Nabi Muhammad, atau para wali tidak tahu pada hadis ini? Apakah para nabi sebelumnya diturunkan Al-Fatihah sebagaimana Rasulullah? Tidak kan? Rasulullah itu khosoh bil sab'il masani, seorang nabi yang teristimewa dengan Al-Fatihah sab'il masani, yang mana Al-Fatihah di hadis-hadis sebelumnya Al-Fatihah dijelaskan tidak diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya atau para wali Allah sebelumnya, tetapi dengan rahmat Allah yang begitu besar kepada Rasulullah dan kepada umatnya sekaligus, maka Rasulullah ini menurunkan Al-Fatihah kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Dan ini anugerah terbesar bagi umatnya yang tidak terjadi kepada nabi-nabi sebelumnya atau umat-umat sebelumnya. Turunnya surat Al-Fatihah. Terus bagaimana dengan kalimat wa auliyai? Wali Allah ini kan setiap umat Nabi Muhammad setiap zaman. Kalau Nabi wali sebelumnya, ya di antara para aulia ini kan tidak seluruhnya menjadi orang alim. Misalkan tidak seluruhnya orang aulia ini orang alim, dan belum tentu mengamalkan hadis ini. Kan belum tentu mengamalkan hadis ini. Dan kita, apakah memberatkan kepada kita hanya untuk menyambung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apakah berat kepada kita? Ini tidak berat. Apakah kita kalau kita syak meragukan hadis ini, kita rugi. Meskipun ada sebagian ahli hadis yang mendhaifkan hadis ini, tetapi hadis dhaif itu bukan hadis maudhu, boleh diamalkan. Menurut Imam Nawawi, Imam Abi Zakaria Syaraf An-Nawawi mengamalkan hadis dhaif itu pun boleh kalau itu betul hadis dhaif. Tetapi
Yang pasti hadis ini adalah hadis musalsal. Hadis musalsal, hadis yang bersilsilah sanadnya. Dan kita sangatlah bagus untuk mengamalkan hadis ini. Menyambung Bismillahirrahmanirrahim dengan Al-Fatihah, mendapatkan pahala yang suatu luar biasa yang istimewa dari Allah SWT. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah terhadap umat Muhammad. Bifadlillahi yu'tihi man yasha. Allah Ta'ala memberikan fadlnya kepada yang Allah kehendaki. Termasuk fadl Allah yang terbesar, nikmat Allah yang terbesar kepada umatnya Nabi Muhammad itu adalah turunnya Al-Fatihah itu sendiri. Dan adanya hadis ini disambungkannya Bismillahirrahmanirrahim, disambung dengan Alhamdulillah. Ini menyempurnakan kenikmatan yang teragung tadi. Misalkan ada orang bertanya, bagaimana kalau yang membacanya itu orang fasik? Al-Fakir yakin kalau memang betul-betul orang fasik membacanya dengan keyakinan, maka secara otomatis atau secara lambat laun Allah Ta'ala akan menghilangkan kefasikannya. Orang tersebut dijadikan orang soleh, menjadi orang soleh, husnul khotimah, sampai wa yalqani qablal anbiya wal awliya, bertemu denganku sebelumnya para nabi dan para wali. Jadi tidak ada ruginya kita mengamalkan, dan juga pun kita tidak ada untungnya seandainya kita mengingkari hadis ini, kita tidak ada untungnya. Jadi lebih baik kita mengamalkannya dan meyakininya. Amin, Allahumma amin. Meskipun terjadi ikhtilaf di antara ulama-ulama ahli tafsir, perbedaan pendapat, tapi Al-Fatih tetap tidak menyalahkan orang yang berbeda pendapat. Tetapi Al-Fatih meyakini, saya yakinnya, bahkan yakin 1000% bahwa hadis ini betul-betul berasal dari Rasulullah SAW. Ini mengenai tentang pembahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau intinya, kalau kita ingin betul-betul menyelami samudera ma'rifat di kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kita harus bisa menghayati makna esensial, menghayati juga pun rasa di balik Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menurut ajaran Sunan Kalijogo, bukan hanya kita membaca, tetapi kita harus juga pun mentadabburi maknanya. Karena ada lafaz, ada makna, ada murad. Pengertian daripada lafaz tersebut itu apa? Segala gerakan kita, gerak-gerik kita, tindakan kita, diam dan gerak kita harus didasarkan pada asma Allah, dengan menyebut asma Allah. Secara lisan, pengertiannya, kita setiap melakukan sesuatu dahulukan dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengamalkan hadis bahwa yang tidak dapat dengan Bismillahirrahmanirrahim fahu aqta, itu terputus barakah. Secara ilmu hakikat, batin kita, hati kita, perasaan kita selalu menyebut asma Allah, 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 dengan menyebut asma Allah, dengan menyebut nama Allah yang Rahman yang Rahim. Allah, 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 Allah. Insyaallah kalau kita istiqomah, ya tentunya kalau kita mau bikin kopi, mau bikin hati, tentunya kita harus berbaiat, bertalqin salah satu thariqah muktabarah, semisal Naqsyabandi, semisal Syatoria, terserah yang mana disukai, asalkan bersanad kepada Rasulullah, nyambung sanad kepada Rasulullah. Jadi Allah secara batin akan membuka pintu ma'rifat kepada kita, akan membuka pintu mustajabah dengan kepada hati kita, pintu mustajabah terhadap doa kita dikabulkan oleh Allah. Sebab Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu kalimat agung, bukan enteng, bukan main-mainan, bukan kalimat tanpa arti, tanpa makna. Lalu setelah kita menghayati, maka ada rasa. Lafaz dawuhnya Sunan Kalijogo, lafaz makna murad. Setelah kita mengerti tentang murad Bismillahirrahmanirrahim, kita betul-betul secara zahir, secara lisan kita, setiap pekerjaan apapun diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali pekerjaan yang dilakukan dimakruhkan. Misalkan merokok, jangan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu makruh.
terus batin kita selalu ingat kepada Allah, hati kita selalu nyambung berzikir kepada Allah, maka akan rasa kita akan diberi oleh Allah anugerah ma'rifah wal musyahadah. Itu pasti. Rasa kita akan dianugerahkan ma'rifah, musyahadah, wa tajalli. Dan hati kita juga pun diberi al-ilmu, al-asrar, al-wahbal laduniyah. Asalkan lafaz, makna, muarad, rasa itu betul-betul kita hayati dan diamalkan. Inilah penjelasan Al-Fakir tentang Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah minggu berikutnya Al-Fakir akan membahas tentang Alhamdulillahirabbil alamin ila akhir ayat. Itu dari ayat Alhamdulillahirabbil alamin sampai kepada walad dhalin. Insyaallah semoga kita semua sama-sama sehat. Al-Fakir ini sama-sama kita mengaji thalabul ilmi. Semoga ilmu kita semua bermanfaat, diberkahi oleh Allah dan menjadi kesenangan daripada baginda Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW itu sangat senang kepada ilmu, kepada orang yang mengaji dan kepada orang yang menyampaikan ilmu. Semoga Al-Fakir membacakan kitab tafsir Bahjatul Muhadarah, Bahjatul Wadhahar wal Badariyah ini semoga menyenangkan hati baginda Rasulullah SAW. Ini niatan Al-Fakir, menyampaikan ilmu untuk menyenangkan hati baginda Rasulullah SAW. Yang utama yang ridha Allah, semuanya untuk ridha Allah. Dan yang setelah itu untuk menyenangkan hati baginda Rasulullah SAW. Sebelum kita hati kita tetap tersambung kepada baginda Rasulullah dan kepada para aulia dan kepada para sholihin. Amin Allahumma, sehingga kita masuk kepada golongan mereka, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.